warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bersama kami di sini kelompok 1 ada saya Mahdiah dan dua rekan saya yaitu Lagi Nurhaya dan Yulia Wardah. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan yang baik ini kami akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran. Nah, pengertiannya, metode dalam bahasa Latin, metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang artinya cara atau jalan. Nah, ketika dua kata itu digabungkan, maka akan menjadi kalimat atau kata metahodos yang memiliki makna cara melalui atau jalan yang dilalui. Nah, dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thariqah, yaitu langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan pendidikan agama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia Wardah. Oke, baik. Di sini kita lanjut dengan pembahasan yang kedua, yaitu posisi metode dalam pembelajaran PAI. Posisi metode pembelajaran PAI itu sangat penting karena dia sebagai jembatan antara tujuan pembelajaran dan juga penerimaan materi terhadap peserta didik. Bagaimana metode pembelajaran itu menjadi jembatan, menjadi penghubung antara materi yang disampaikan oleh guru dan terhadap tujuan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Lagi Nurhaya. Oke, kita lanjut. Di slide ini terkait dengan peran metode dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi metode ini tuh sangat penting dan sangat membantu para guru dalam mengejar tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Karena dengan peran metode ini kita tuh jadi bisa lebih memudahkan murid untuk memahami pendidikan agama Islam, dan juga murid itu nggak cuma jadi paham sama materi aja, tapi juga bisa mengamalkannya. Seperti misalkan dia belajar terkait dengan sholat, maka dia bisa mengamalkannya dipraktekkan dalam materi sholat tersebut. Dan juga kalau misalkan kita pakai metode yang tadinya materi agama Islam itu susah, sulit, nah pas pakai metode dengan metode yang tepat itu jadinya bisa lebih memudahkan murid untuk memahami materi tersebut. Jadi kalau dibilang peran itu, ya perannya itu penting banget di pendidikan agama Islam, penting banget intinya. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahdiah. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang fungsi metode dalam pembelajaran PAI. Nah, fungsi yang pertama adalah memfasilitasi pencapaian tujuan. Nah, metode pembelajaran itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dengan metode pembelajaran yang tepat itu dapat membantu guru untuk apa? Untuk bisa menjembatani bahwa metode pembelajaran yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara optimal. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan potensi siswa. Nah, kita di sini tahu teman-teman bahwa potensi siswa itu kan berbeda-beda. Nah, dengan adanya metode pembelajaran yang bervariatif itu dapat memudahkan guru untuk mengembangkan potensi siswa, entah itu dalam potensi intelektual, emosional, spiritual maupun sosial. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan minat. Nah, dengan metode pembelajaran yang baik, yang tepat dan menarik itu dapat membuat siswa lebih aktif dan tertarik dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga ketika siswa itu aktif dan tertarik dengan pembelajaran, maka hasil belajar siswa itu akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah optimalisasi peran guru. Nah, metode pembelajaran ini juga membantu guru untuk memaksimalkan perannya. Jadi guru itu tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan evaluator pembelajaran siswa. Kemudian yang kelima adalah internalisasi nilai akhlak. Nah, kita semua tahu teman-teman bahwa metode pembelajaran itu bertujuan lebih utamanya itu agar apa? Agar anak-anak itu dapat menerapkan nilai-nilai yang dipelajari di dalam kelas itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan metode pembelajaran yang tepat, kita itu berusaha agar anak-anak itu benar-benar paham akan nilai-nilai yang dipelajari di kelas, dan tidak hanya paham tetapi mereka juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian akan disampaikan oleh Yulia Wardah. Oke, kembali lagi teman-teman. Kita beralih ke
sifat dasar metode pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Beberapa karakter pokok yang menjadi fondasi dan selalu menyertai suatu konsep, proses, atau kegiatan. Dan dalam ini sifat dasar itu mencakup yang pertama ada teologis. Sudah sangat jelas bahwa di sini adalah metode pembelajarannya adalah PAI. Nah, bagaimana yang disampaikan, metode yang disampaikan itu bersifat teologis, bersifat tentunya bersifat untuk menekankan atau memupuk rasa ketuhanan atau keakidahan. Nah, bagaimana si metode pembelajaran PAI ini itu berdasarkan Al-Quran dan hadis tentunya. Apa yang disampaikan itu ada landasannya, tidak serta-merta teori secara mentah-mentah, tetapi memang ada landasan dalilnya. Jadi memang metode pembelajaran PAI ini diharapkan adalah untuk memupuk keimanan, rasa kecintaan terhadap Tuhan, dan juga sebagai pembinaan karakter kepada peserta didik. Yang kedua adalah humanis. Bagaimana walaupun ini tentang PAI, tetapi juga tetap harus menjunjung rasa humanis. Seorang guru juga harus memperlakukan siswa dengan sama rata, sama memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, juga membuka diskusi terbuka seperti kayak bebas berpendapat, bebas berdiskusi di kelas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tetap harus menjunjung nilai-nilai humanisme. Terus yang selanjutnya adalah integral atau menyeluruh. Bagaimana metode pembelajaran PAI ini bisa menyeluruh, bisa didapatkan oleh semua siswa, oleh semua peserta didik tanpa terkecuali. Terus yang selanjutnya adalah fleksibel. Bagaimana metode pembelajaran itu bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah atau kondisi kemampuan setiap peserta didik dan juga perkembangan zaman. Sebagai contoh, kita tidak bisa menerapkan metode klasikal, misalkan metode zaman dahulu ya bisa diterapkan di sekarang, cuman memang kurang efektif karena di zaman sekarang itu mungkin lebih marak tentang metode menggunakan teknologi. Nah, bagaimana guru itu bisa menyesuaikan, jadi bisa bersifat fleksibel metode tersebut. Lalu selanjutnya adalah aplikatif. Nah, apa yang disampaikan melalui metode pembelajaran khususnya PAI itu siswa bukan hanya menerima materi, tapi juga memang bisa diaplikasikan, diharapkan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan metode pembelajaran yang diberikannya itu mungkin mudah, bisa diterima oleh siswa. Jadi siswa bukan hanya mengerti tapi paham, dan diharapkan bisa mempraktekkan nilai-nilai yang sudah diajarkan. Oke, selanjutnya adalah uswah atau keteladanan. Ini juga penting karena apalagi kita seorang calon guru PAI, yang pertama kali dilihat oleh siswa itu adalah keteladanannya, perilakunya. Bagaimana kita bukan hanya mengajar, tetapi juga mencontohkan, memberikan contoh yang baik, teladan yang baik bagi siswa. Jadi bukan hanya belajar itu bukan hanya di kelas diberikan materi, lalu setelah itu pulang, tidak, tapi juga harus dicontohkan atau bisa disebut dengan learning by doing. Oke, selanjutnya adalah berkesinambungan atau kontinuitas. Bagaimana dalam proses pembelajaran metodenya itu harus berkesinambungan atau terus menerus. Jangan sampai apa yang disampaikan pekan lalu itu berbeda lagi di pekan selanjutnya. Nah, itu harus berkesinambungan karena agar apa yang disampaikan itu bisa tertata, terstruktur. Oke, sehingga pembelajaran agama itu tidak hanya dipahami tetapi juga bisa dipraktekkan. Besar harapan kita nanti seorang guru itu apa yang kita sampaikan itu memang bisa betul-betul dipraktekkan oleh peserta didik, karena metode pembelajaran itu bisa menjadi penentu krusial apakah pembelajaran itu berhasil diterima oleh siswa atau tidak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari lagi. Oke, kan tadi sudah disampaikan materi terkait dengan metode pembelajaran pendidikan agama Islam oleh rekan-rekan aku di sini, ada Mahda dan juga Wardah. Aku akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi, metode pendidikan agama Islam ini tuh sangat-sangat penting untuk kita berikan kepada peserta didik nanti. Karena dengan metode yang tepat, kita tuh bisa menjadi jembatan untuk para murid paham dengan materi pendidikan agama Islam tersebut. Nah, dan juga para murid tuh gak cuma paham materinya aja, tapi juga bisa mengamalkannya. Nah, dengan metode yang tepat juga kita tuh bisa
bisa menjadi lebih bermakna dalam membentuk sikap religius dan akhlak mulia peserta didik. Nah, baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar. Dan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.